Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ekal Azadin, NIM 22060511017. Nah, di sini saya akan mereview website yang saya pilih yaitu Astra Honda menggunakan 17 poin UI UX atau prinsip UI UX. Nah, di sini websitenya yang saya pilih adalah ini. Nah, selanjutnya adalah yang pertama yaitu user compatibility, yaitu seperti di website ini kan sudah terdapat seperti daftar motor. Nah, seperti daftar motor ini terus terdapat juga layanan-layanan yang perlu saat user itu membutuhkannya. Terus yang kedua adalah product compatibility, yaitu yang berarti desainnya itu responsif. Nah, di sini kan desain di sini yang terdapat pada website Astra Honda itu sangat responsif, seperti kita membuka seperti ini. Nah, seperti ini langsung akan muncul. Nah, yang ketiga adalah tax compatibility, yaitu di website ini kayak menyediakan kita itu sedang mencari motor apa. Nah, di website saya itu sangat jelas seperti kita mencari motor matic. Nah, nanti akan keluar motor matic, terus kita memilih motor sport, yang keluar akan motor sport, dan KUB, EV, atau big bag-nya juga. Terus yang keempat adalah workflow compatibility. Seperti kayak pengguna itu diarahkan dari beranda, daftar motor, spesifikasi, dealer, atau untuk membooking. Nah, di sini tuh juga sangat jelas. Seperti kayak pada saat pertama kali kita masuk website itu kayak kita itu langsung ditunjukkan seperti kayak home di sini tuh kita langsung ditunjukkan beberapa pilihan motorsport dan beserta juga spesifikasinya jika kita mengklik selengkapnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Terdapat juga fitur-fitur spesifikasi seperti ya. Yang keempat adalah konsistensi atau tampilan konsisten atau tampilannya itu konsisten di semua hal. Seperti ini kan sangat konsisten juga seperti boom, terus produk juga promo. Nah, terus yang keenam adalah familiarity atau ikon kaca pembesar untuk pencarian atau tiga garis. Nah, seperti ini. Nah, ini berfungsi seperti kita itu sedang mencari apa, kayak Hyundai Gearbox atau AHM kita sedang mencari apa, oli untuk apa, terus aksesoris yang ada di kuda. Setelah itu seperti juga kayak ini, garis tiga itu akan memunculkan sebuah eh, menu-menu yang terdapat yang seperti ini, Help Center, News, Event, Safety Rating, Racing, dan Community. Terus yang ketujuh adalah Simplicity atau tidak terlalu banyak elemen visual di satu layar. Jadi itu saat user mengakses website ini tidak akan bingung. Nah, tapi setelah saya lihat di website saya ini, ya jujur saya masih terdapat kayak banyak fitur dan itu kemungkinan akan membingungkan orang-orang. Contohnya kayak ini terlalu banyak pilihan-pilihan seperti ini, mungkin kalau orang awam mungkin bakal akan susah untuk memahaminya. Setelah itu adalah direct manipulation. Nah, itu artinya kayak eh, ada website ini tuh kayak saat kita memilih motor, kayak saya sedang akan memilih motor sport. Nah, kita akan memilih ini, itu akan tampilannya itu akan berubah seketika. Nah, tampilannya akan berubah seperti tidak sama dengan awalnya. Setelah itu adalah kontrol. Nah, kontrol di sini itu kayak dimaksud penggunaan kayak kita tuh pengguna bebas memilih model, warna, lokasi diri itu kita bebas. Jadi yang menentukan itu kita kayak ini di sini tuh contohnya kayak di website yang saya review ini kayak seperti ini. Kita bebas untuk memilih motor warna apa aja. Nah, di sini ada kayak warna merah,
Terus yang ada merah biru, ada warna hitam. Ini di sini tuh kita menentukannya sendiri. Jadi kita itu kayak di website ini kita sesuka kita mau ke menu apa, itu kita yang menentukan. Terus yang ke-10 itu ada Weishu Weishu yang atau yang artinya what you see is what you get. Nah, di sini tuh kayak berarti kayak kalau di sini tuh kayak saya mengartikan kayak gambar motor atau detail spesifikasinya itu ditampilkan itu apa adanya atau sesuai dengan realita. Nah, setahu saya motor ini tuh gambarannya sama seperti di realitinya yang pernah saya temui di jalan itu modelannya sama dengan spesifikasinya juga sama dan efek visualisasinya itu juga tidak menyesatkan seperti itu. Nah, yang ke-11 adalah flexibility. Nah, yang dimaksud di sini kayak ini tuh berfungsi gitu, baik di touchscreen atau maupun di desktop. Nah, namun kayak sepertinya kalau ini sudah benar atau mungkin sudah bagus untuk bagian flexibility-nya. Terus yang ke-12 adalah responsiveness atau website ini tuh cepat. Saat diakses itu loadingnya itu tidak lama. Seperti kayak kita ingin ke menu dealer, terus, nah di sini tuh kayak langsung keluar dealer-dealer mana yang menyediakan untuk service. Nah, seperti kita untuk klik promo. Nah, di sini tidak ada promo. Maksudnya itu kayak saat pergantian menu itu cepat, tidak lelet. Yang ke-13 adalah invisible teknologi. Nah, yang kayak di sini tuh mungkin kayak eh, yang dimaksud invisible teknologi adalah kayak teknologi di bawah itu tidak perlu ditampilkan atau membingungkan pengguna. Nah, seperti kayak kita ingin ke dealer mana, nah nanti di sini tuh kita tinggal nomor. Nah, di sini nanti itu kayak terdapat alamat tempat dealernya itu. Seperti kita ingin menggunakan AHS Booking, Pit Express, terus selanjutnya adalah mengetahui info seperti ini free hand door price atau kita bisa melakukan pembayaran. Nah, terus yang ke-14 adalah robustness. Nah, di sini yang dimaksud robustness itu kayak sistem itu stabil meskipun ada kesalahan. Nah, di sini tuh selama saya melihat di website-website ini, selama saya mengecek, itu sebenarnya tidak ada eh, jarang gitu ditemukan error. Mungkin atau saya belum menemukan, tapi selama saya mengecek di sini masih belum terdapat error. Terus yang ke-15 adalah protection. Nah, di sini yang dimaksud protection adalah melindungi data dan kayak melindungi data atau mencegah pengguna seperti penghapusan atau tidak sengaja. Jadi saat kita melihat di sini, kita itu tidak bisa menghapus atau mengedit. Nah, di sini pun sudah diterapkan dalam website ini. Ini website ini sudah memiliki kebijakan privasinya sendiri, jadi kita hanya bisa kayak melihat tanpa kita bisa mengedit ataupun menghapusnya. Nah, terus yang ke-16 adalah ease of learning atau eh, mudah dipelajari oleh pengguna baru. Nah, di sini kalau saya sendiri, saya kan juga pengguna motor Honda juga. Nah, kalau di sini tuh saya tidak terlalu bingung. Soalnya saya sudah paham seperti alur-alurnya di website ini. Nah, untuk kita kayak seperti kita ingin seperti ini, kita ingin mencari oil yang cocok, kita tinggal kita pergi ke HM Oil. Kalau kita sedang mencari aksesoris, kita pun juga tinggal pergi ke aksesoris. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri pribadi saya tidak bingung, tapi tidak tahu untuk orang awam atau orang-orang yang baru tahu jika Astra Honda itu terdapat website seperti ini. Terus yang ke-17 atau yang terakhir adalah ease of use, yang berarti setelah dipahami itu sistem mudah dan cepat digunakan. Nah, seperti kayak kita ambil contohnya lagi, kayak kita sedang melihat motor-motor yang disediakan di Honda itu terdapat motor apa saja. Nah, di sini kan jika saya tertarik dengan PC 160 ini. Nah, ini kan sudah terlihat seperti harga 340 juta, 350. Nah, kita tuh pengen tahu spesifikasinya motor ini itu apa, terus warna yang tersedia itu apa, kita tuh tinggal mengecek di sini. Nah, seperti ini kita ingin melihat varian, terus kita ingin melihat fitur seperti ini, kita tinggal klik. Nah,
terus spesifikasinya ini. Nah, itu kayak sangat mudah gitu dipahami setelah kita melihat itu sistemnya itu kayak menunjukkan sebuah tampilan yang mudah kita pahami. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.